Selamat datang di SDHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya Esther Sirait dan hari ini saya akan membacakan kembali buku Swiss Family Robinson dan kita akan melanjutkannya pada bab 10. Keesokan paginya kami bergerak lebih awal. Segera setelah sarapan, kami membuat pulut seperti biasa. Kesulitan dalam mencampur bahan perekat dari minyak karet dan terpatin sudah teratasi. Anak-anak membawa ranting-ranting yang kemudian kulumuri dengan pulut, lalu melekatkannya di antara cabang-cabang di atas yang penuh dengan buah dan burung-burung yang berkumpul. Jumlah merpati saat ini sangat banyak, jauh melampaui jumlah tahun lalu. Aku jadi ingat, dulu kami hanya melihat satu ekor pada akhir musim semi, dan tidak lebih dari satu kawanan yang berlalu lalang. Sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Kami bisa menyaksikan kedatangan mereka menuju sumber makanan dan bertengger di hampir semua cabang pohon di sekitar kami. Pohon ek hijau berbiji manis juga didiami. Sekawanan besar sedang berkumpul di sana. Dari keadaan tanah di bawahnya tampak jelas kalau mereka bertengger di cabang-cabangnya pada malam hari. Melihat keadaan itu, aku memutuskan untuk menyerang mereka dengan obor seperti cara yang dilakukan pada koloni di Virginia. Sementara itu, pulut yang kami pasang bekerja dengan baik. Ketika merpati-merpati itu mendarat, mereka tersangkut dengan cepat. Semakin mengepakkan sayap dan memberontak, semakin erat mereka terlumuri dengan campuran yang lengket. Dan akhirnya dengan jeritan yang memilukan jatuh ke tanah membawa cabang-cabang itu bersamanya. Para burung kemudian dipindahkan, pulut baru ditebarkan dan perangkap kembali dipasang. Anak-anak segera mampu melakukan pekerjaan itu tanpa bantuanku. Aku pun meninggalkan pekerjaan itu untuk mereka. Aku menyiapkan obor dengan kayu pinus dan terpentin untuk penyerangan pada malam hari. Jack segera membawa seekor merpati yang sangat cantik, yang tidak seperti merpati lainnya, untuk menunjukkan kepadaku bahwa dia enggan untuk membunuhnya. Dia tahu kalau merpati itu pasti salah satu dari peranakan merpati Eropa kami yang ingin kami pelihara sampai jumlah mereka meningkat pesat. Aku mengambil tawanan yang gemetar itu, lalu dengan lembut membersihkan kaki dan sayapnya dengan minyak dan abu dari lem yang kaku. Lem yang lengket melumuri dan membuatnya berantakan. Aku lalu menaruhnya di dalam sangkar anyaman, lalu memberitahu Jack untuk membawakan merpati-merpati tangkapan lainnya yang seperti itu. Dan yang membuatku puas, kami mengamankan beberapa pasang dan merasa perlu untuk membebaskan mereka saat turun ke tanah. Mereka menjadi cukup liar dan kami tidak mengambil keuntungan dari mereka walaupun sekarang kami memiliki sebuah sangkar dan pai merpati kapanpun kami mau. Saat malam tiba, kami berangkat ke hutan untuk mengambil biji-biji ek manis hanya dengan membawa bambu tebu panjang, obor, dan kantong-kantong kanvas. Senjata-senjata ini tampak sangat aneh dan tidak cukup aman untuk anak-anak. Namun, benda-benda tersebut sangat berguna. Saat kegelapan datang menghampiri sebelum kami mencapai hutan, aku menyalakan obor-obor dan melihat seperti yang sudah kuduga. Setiap cabang ditenggeri oleh para ortolan dan merpati liar yang bersarang di sana dengan jumlah yang menakjubkan. Tiba-tiba mereka terbangun karena silau oleh cahaya obor. Burung-burung yang kebingungan dan ketakutan itu mengepak-ngepakkan sayap tak berdaya di antara cabang-cabang pohon. Merasa silau dan bingung, banyak di antara mereka yang berjatuhan, bahkan sebelum kami mulai menggunakan tongkat. Kami pun memunguti mereka dan memasukkannya ke dalam tas. Saat kami memukul dan menghantam cabang-cabang, istriku dan Franz bisa mengumpulkan sebanyak mungkin merpati-merpati yang segera jatuh ke tanah. Kantong-kantong dengan cepat terisi penuh. Kami berbalik pulang ke Falconhurst, menaruh tangkapan kami di tempat yang aman
dan dengan hati senang pergi beristirahat. Hari berikutnya, kami sibuk memetik, merebus, dan memanggang, dan membuat sup sehingga kami tidak bisa punya waktu untuk melakukan hal lain. Meskipun demikian, keesokan paginya sebuah ekspedisi besar ke Woodlands telah direncanakan. Langkah-langkah diambil untuk mencegah terulangnya invasi para kera. Aku berharap dapat menangkap para berandala nakal itu saat mereka sedang melakukan perusakan untuk memberi mereka semacam hukuman yang secara efektif akan membuat mereka menghindari daerah sekitar peternakan kami pada waktu yang akan datang. Istriku membekali kami dengan makanan yang lezat karena kami mungkin akan pergi selama beberapa hari. Sementara dia, Franz, dan Thor tinggal di rumah. Aku membawa pulut khusus yang telah kusiapkan dalam jumlah banyak yang jauh lebih kuat daripada yang kami gunakan untuk para merpati. Sejumlah tiang pendek, senar yang banyak, dan persediaan batok kelapa serta labu air juga tak lupa kusiapkan. Si kerbau yang mengangkut semua benda ini ditambah beban 1 atau 2 anak di punggungnya. Aku sendiri menunggangi keledai. Saat tiba di tempat yang nyaman di hutan dekat Woodlands, kami terlindung dengan baik oleh semak-semak rimbun dan belukar tempat kami membuat perkemahan kecil. Kami mendirikan tenda kecil dan mengikat para hewan. Para anjing juga diikat. Jangan sampai mereka berkeliaran dan melarikan diri dari kami. Kami menancapkan pancang ke tanah yang longgar untuk membentuk pagar kayu yang melindungi rumah, meliuk kawat ke dalam dan keluar sehingga ke segala arah di antara hingga membentuk semacam labirin sehingga akan sulit melaluinya tanpa menyentuh pancang maupun kawat. Keseluruhannya dilumuri pulut dengan baskom berisi lem campuran di segala arah, ditaburi padi, jagung, dan makanan lezat lain sebagai umpan. Kami semua bekerja hingga malam tiba. Tak lama kemudian semuanya selesai dan kami pun berhenti untuk beristirahat di dalam naungan tenda kecil. Pagi-pagi sekali kami mendengar suara ricuh menandakan datangnya sejumlah besar kera. Kami mempersenjatai diri dengan tongkat kuat dan gada, memegang anjing dengan tali, lalu pergi mengendap-endap ke belakang semak belukar sampai kami tidak terlihat. Dari sana kami dapat mengawasi dan melihat jelas semuanya. Sungguh aneh adegan yang sedang terjadi. Suara gemerisik, berderak dan berderit di antara cabang disertai dengan jeritan-jeritan mengerikan. Jeritan dan celotehan meningkat sampai pada tingkat yang cukup membuat kami benar-benar pusing. Kemudian dari dalam hutan menyerbu keluar segerombolan kera pengacau, berjumpalitan, berloncatan, melompat dari pepohonan, berlari kencang dan berguling-guling menyeberangi area rerumputan menuju rumah. Ketika tertarik pada barang-barang yang terlihat, mereka menuju ke toples-toples dan mangkuk-mangkuk itu. Jumlah mereka banyak sekali sampai membuat kami bingung. Dengan sangat cepat mereka menyerbu ke sana kemari. Sulit sekali untuk menghitung jumlahnya secara pasti. Mereka berlarian tanpa rasa takut melewati dan menaiki pagar kayu di segala arah. Beberapa sibuk dengan makanan, beberapa jumpalitan di atas atap. Tempat mereka mulai menarik-narik kayu pasak untuk membuat sebuah pintu masuk. Tak lama kemudian, saat mereka berkeliaran mengelilingi tempat itu, satu persatu mulai terlumur pulut kami di kepala, tangan, punggung, atau dada. Keadaan malang kera-kera itu terus meningkat seketika itu juga. Beberapa duduk dan dengan gerakan yang paling menggelikan, mencoba membersihkan diri. Yang lainnya pasrah tersangkut di pancang dan kawat-kawat yang mereka tarik-tarik, seret, dan tendang dengan membuat keadaan mereka semakin buruk. Banyak yang menempel di batok labu dan kelapa yang bergerak pelan-pelan berdentum bersama mereka. Tangan mereka tersangkut saat berusaha mengambil padi atau buah yang kami taruh untuk umpan.
Yang paling menggelikan dari semuanya adalah keadaan salah satu teman tua kami yang menemukan labu air berisi tuak dan dengan bersemangat meminumnya. Dengan segera ia memotong topeng karena batok itu tersangkut di dahi dan cabangnya dan tentu saja menutupi kedua matanya. Ia meraba-raba, melakukan loncatan-loncatan paling liar dalam upayanya menyingkirkan penghalang. Beberapa dari mereka mulai melarikan diri, tapi karena kami menebar pulut di beberapa pepohonan sekitar, banyak kera yang terjebak di sana dan tergantung pada cabang-cabang pohon. Mereka mengingatkan kami pada tahanan yang menyedihkan, berjuang, dan menjerit-jerit mengerikan. Saat semuanya menjadi panik, aku melepaskan ketiga anjing yang sudah tidak sabar sampai sulit dikendalikan. Seketika itu juga mereka berlari kencang untuk menyerang kera-kera malang itu seolah-olah terbakar semangat untuk mengeksekusi keadilan atas penjahat-penjahat yang putus asa. Segera tempat itu tampak menjadi medan perang yang mengerikan. Kami melakukan bagian kami dengan tongkat dan gada sampai lolongan, teriakan, dan gonggongan membahana di dalam setiap bayangan nada kemarahan dan kesakitan. Setelah itu, tempat itu berubah menjadi hening dan mencekam. Dan kami melihat sambil merinding pada tontonan yang mengejutkan di sekitar kami. Paling tidak, ada 40 kera terbaring, terkoyak, dan mati. Anak-anak mulai merasa sangat sedih dan murung, sama seperti yang kurasakan. Aku bergegas mengalihkan pikiran mereka untuk aktif bekerja memindahkan dan menguburkan yang mati, membakar pancang, kawat, mangkuk-mangkuk, dan semua yang kami gunakan dalam pelaksanaan muslihat mematikan tersebut. Setelah itu, kami bergegas melakukan pemulihan pondok kami yang porak-poranda, lalu mencari sekawanan domba, kambing, dan unggas yang tercerai-berai. Sedikit demi sedikit kami mengumpulkan mereka, berharap dapat menempatkan hewan-hewan tersebut sekali lagi dalam damai di halaman dan kandang mereka. Saat melakukannya, kami berkali-kali mendengar sebuah suara seperti sesuatu yang berat jatuh dari pohon. Kami pergi melihat dan menemukan 3 burung yang indah terjerat pada beberapa pancang pulut yang kami pasang longgar di cabang-cabang. 2 dari burung itu ternyata jenis dari merpati Blue Molucca. Sementara yang ketiga menurutku adalah jenis merpati Nicobar. Berdasarkan pada bulunya yang hijau, perunggu, dan biru baja yang cemerlang. Dan dengan senang hati berpikir untuk memelihara dan menetapkan mereka sebagai penghuni pertama dari tempat tinggal yang sesuai di dekat gua. Penghuni pertama ya, kata Fritz. Apakah ayah berharap untuk menangkap yang seperti itu lebih banyak lagi? Tidak benar-benar menangkap mereka. Maksud ayah untuk berlatih sebuah keterampilan rahasia yang bisa banyak dilakukan dengan sihir Fritz. Aku menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam beberapa hari, Woodlands kembali didirikan seperti semula. Segalanya tenang dan nyaman. Setelah selesai, kami pun langsung pulang ke Falconhurst, tempat kami disambut dengan kegembiraan. Semuanya setuju kalau kami harus segera ke Tenholm untuk membuat rancangan rumah merpati di dalam batu. Beberapa hal lain juga membutuhkan perhatian, sehingga kami memutuskan untuk mengantar segalanya untuk tinggal di sana dalam waktu lama. Rencanaku untuk rumah merpati ini adalah menggali sebuah ruang luas di dalam tebing yang menghadap ke Jackal River dengan dekat dengan rumah batu kami. Memasangnya dengan sekat-sekat, tempat bertengger, dan tempat bersarang. Sementara sebuah kayu besar terpasang di depan pada bagian yang terbuka dengan lubang pintu masuk yang digeser atau diberi penutup. Dan balkon yang luas di bagian depan tempat para burung bisa beristirahat dan berkeliaran. Setelah bekerja selama beberapa minggu, menurut kami rumah itu sudah siap untuk dijadikan tempat tinggal.
Aku mengatur anak-anak yang lain untuk bekerja pada jarak tertentu dari gua dan memanggil Fritz. Sekarang asistenku yang setia, kataku, saatnya untuk menyulap koloni baru ini ke tempat tinggal baru mereka di sini. Ya, aku melanjutkan tertawa melihat ekspresi bingungnya. Maksud ayah untuk bermain trik para pedagang merpati yang terlatih. Kau harus tahu kalau para bangsawan ini sangat cerdas. Tidak hanya dalam melindungi keselamatan merpati mereka, tapi juga dalam menambah jumlah mereka dengan menarik merpati-merpati milik orang lain. Yang aku inginkan adalah beberapa tanah liat halus, adas manis, dan garam. Semuanya akan aku jadikan senyawa campuran yang akan sangat disukai burung kita. Dan aromanya akan membawa yang lainnya berbagi dengan mereka. Aku bisa dengan mudah mengambilkan barang-barang itu untuk ayah. Selain itu, aku juga membutuhkan beberapa minyak adas manis, kataku, untuk diletakkan di lubang merpati sehingga bulu-bulu burung akan menyentuhnya saat mereka keluar dan masuk. Dan aromanya akan menarik merpati-merpati liar. Cara membuatnya adalah dengan menumbuk adas manis. Oleh karena itu, bawakan lesung dan minyak untukku. Saat aroma biji-bijian itu sudah begitu kuat, karena aku tidak bermaksud menyaringnya dengan cara biasa, aku menyaringnya dengan kain. Lalu memerasnya kuat-kuat. Hasilnya sesuai dengan harapanku dan aromanya tentu akan bertahan untuk beberapa hari. Seluruh persiapan sudah selesai. Para merpati ditaruh di dalam rumah baru mereka, lalu pintu gesernya ditutup. Burung-burung Eropa sudah cukup berteman dengan 3 burung asing cantik itu. Dan saat anak-anak lain pulang dan memanjat tangga untuk mengintip ke dalam jendela kaca kecil yang aku buat di bagian depan, mereka melihat semua burung sedang mematuki butir-butir padi dengan puas, juga mematuki makanan sihirnya. Sebagaimana Fritz menyebutnya meskipun dia tidak membocorkan rahasia tipu muslihatku pada adik-adiknya. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, aku membangunkan Fritz dan menyuruhnya untuk memanjat tangga tali dan memasang tali pada pintu geser pondok merpati. Dengan tali itu, pintu dapat dibuka atau ditutup dari bawah. Dia juga menuangkan minyak adas manis baru ke seluruh pintu masuk. Setelah itu, kami kembali dan membangunkan keluarga lainnya. Memberitahu mereka untuk bergegas kalau ingin melihatku melepaskan para merpati. Semuanya datang ke pondok merpati, memahami kalau beberapa upacara dibutuhkan untuk menghadiri acara ini. Lalu aku melambaikan tongkat dengan kehikmatan palsu sembari mengumumkan mantra yang juga palsu, lalu memberi Fritz sebuah tanda untuk membuka panel geser. Kemudian muncullah kepala-kepala cantik tawanan kami. Mata lembutnya memandang ke segala arah. Mereka menarik diri, lalu memberanikan diri untuk keluar lagi. Mereka dengan malu-malu keluar dari beranda. Sebagaimana si kecil Franz mengekspresikannya. Kemudian tiba-tiba mengejutkan kami, seluruh kawanan mengepakkan sayap dengan suara desingan melengking yang aneh untuk penerbangan merpati dan berputar di atas kami. Mereka naik semakin tinggi dan tinggi sampai melesat cukup jauh dari pandangan kami. Sementara kami belum selesai memandang, mereka muncul kembali dan mendarat dengan tenang di pondok merpati. Namun, ketika kami menyelamati diri kami atas kembalinya mereka yang menunjukkan kalau mereka menerima pondok itu sebagai rumahnya, ketiga merpati biru itu lompat ke atas. Para bangsawan asing itu, yang kepadanya sebagian besar alasanku merencanakan rumah itu, terbang berputar tinggi di udara mengepakkan sayap mereka dengan cepat menuju Falconhurst. Keberangkatan mereka mengandung semacam aura kebulatan tekad dan keputusan mengenai tempat tinggal itu. Dan itu membuatku takut kehilangan mereka selamanya. Berusaha menghibur diri dengan merawat keempat burung yang tersisa, kami tidak bisa melupakan kekecewaan ini. Sepanjang hari, pondok merpati itu masih menjadi pusat perhatian.
Namun tidak satu pun tawanan kami yang terlihat sampai sekitar tengah hari keesokan harinya. Saat sebagian besar dari kami bekerja keras di dalam gua, Jack berseru dan melompat kegirangan. "Lihat, ia kembali! Ia benar-benar kembali!" "Siapa? Siapa yang ada di sana? Apa maksudmu?" "Si merpati biru tentunya." "Hore! Hore!" "Oh, tidak mungkin," kata Ernest. "Kau mau menipu kami ya?" "Kenapa harus tidak mungkin?" pikirku. "Aku benar-benar percaya kalau kita akan segera melihat mereka semua." Semuanya berlarian keluar ke pondok merpati. Dan di sana benar saja berdiri teman cantik kami. Tapi ia tidak sendiri. Ia mencucuk dan mendekut temannya. Burung asing dari jenisnya sendiri. Terlihat mengundang temannya untuk memasuki rumah. Ia melompat masuk dan keluar di pintu, membungkuk, berjalan menyamping, dan mendekut dengan sikap yang paling menarik. Sampai sang lady kecil yang malu-malu luluh pada bujuknya dan berjalan anggun masuk ke dalam. "Sekarang, ayo tutup pintunya, tarik tali dan tutup panelnya," teriak anak-anak yang bergegas menuju tali. "Hentikan," jeritku. "Biarkan saja talinya. Aku tidak akan membiarkan kalian menakuti burung-burung kecil menawan itu. Lagi pula yang lainnya akan datang. Akankah kalian menutup pintu di depan muka mereka?" "Itu mereka datang," seru Fritz. Mata tajamnya melihat burung-burung dari jauh. Kami sangat gembira saat si merpati biru kedua tiba, juga bersama pasangannya. Setelah sebuah adegan rayuan kecil yang cantik dan nyata yang diasumsikan sebagai bentuk kesopanan di pihaknya, ia sukses menuntun pasangannya ke dalam rumah. Merpati ketiga dan yang tertampan dari merpati-merpati baru kami yang terakhir muncul. Mungkin ia memiliki kesulitan lebih besar dibandingkan dengan lainnya dalam menemukan pasangannya yang sederajat dan seelok dirinya. Bagaimanapun, kami benar-benar mengharapkan mereka dan anak-anak membicarakan kedatangan dari Tuan dan Nyonya Nicobar, layaknya suatu hal yang biasa. Malam harinya, Franz dan ibunya pergi untuk menyediakan makan malam. Tapi anak itu segera kembali berseru kalau kami harus bergegas ke pondok merpati untuk melihat sesuatu yang indah. Kami pun terburu-buru keluar dari gua dan melihat dengan hati senang kalau si burung asing ketiga juga telah kembali bersama pengantinnya yang cantik. Dan didorong oleh kehadiran burung pertama, mereka segera masuk ke dalam rumah. Dalam waktu singkat, pembangunan sarang dimulai. Dan di antara bahan-bahan yang dikumpulkan para burung, aku mengamati sebuah lumut abu-abu panjang atau lichen, sejenis lumut, dan menduga itu sangat mungkin sama seperti yang ada di India Barat yang dikumpulkan dari kulit pepohonan tua tempat lumut itu tumbuh dan menggantung di dalam jambul besar seperti janggut yang digunakan sebagai pengganti rambut kuda untuk mengisi matras. Istriku segera mendengar cerita lumut ini, kemudian otaknya sangat aktif merencanakan 50 rencana untuk menggunakannya. Kami mengumpulkan sampai cukup banyak. Dia akan membersihkan dan menyortirnya, dan tidak akan ada habisnya untuk guling, bantal, sadel, dan kursi yang akan diisinya dengan lumut itu. Dan untuk penemuan pala, kami juga harus berterima kasih pada para merpati. Pala-pala itu dengan hati-hati ditanam di kebun kami. Untuk beberapa saat tidak ada kejadian khusus yang terjadi sampai akhirnya Jack seperti biasa masuk ke dalam suatu pergumulan di daerah sekitar yang menyebabkan kegemparan besar di rumah. Saat itu dia pergi pagi-pagi sekali untuk melakukan salah satu petualangan pribadinya yang istimewa. Dia memiliki kebiasaan melakukan hal yang seringkali mengejutkan kami dengan beberapa penemuannya. Saat ini, bagaimanapun, dia kembali dengan nasib yang paling malang, terlumut lumpur dan lendir hijau. Seikat besar tebu Spanyol dibawa di punggungnya, memberikan gambaran penderitaan yang menggelikan yang bisa membuat kami tertawa jika saja dia tidak terlihat akan menangis.
Anakku sayang, apa yang sedang terjadi denganmu? Dari mana kau? Hanya ke rawa di belakang gudang mesiu, ayah, jawabnya. Aku pergi mengambil alang-alang untuk pekerjaan anyamanku karena aku ingin menganyam beberapa keranjang dan kurungan ayam. Lalu, aku melihat suatu keindahan yang tidak begitu jauh dari rawa, yang lebih indah daripada keindahan di dekat tepi pantai. Jadi aku mencoba mendekatinya. Aku melompat dari satu pijakan ke pijakan lainnya, sampai akhirnya aku tergelincir dan pergelangan kakiku terbenam. Aku mencoba terus berjalan menuju Gelaga yang sudah dekat, tapi aku semakin terbenam sampai bagian atas lututku terendam dengan lumpur halus yang pekat, dan di sanalah aku terjebak. Aku menjerit dan berteriak, tapi tidak ada yang datang, dan aku bisa bilang kalau aku amat ketakutan. Akhirnya, tidak ada yang muncul kecuali fangsku yang setia. Ia mengenali suaraku dan datang mendekatiku tepat ke atas rawa. Tapi, yang bisa dilakukan hewan malang itu hanyalah membantu membuat sebuah keributan. Aku heran mengapa kalian tidak mendengar kami. Teriakan paling kencang kami pakaikan, tapi tidak ada yang datang untuk itu. Karena sangat putus asa, aku pun melakukan sebuah upaya. Aku memotong semua gelagah yang bisa kugapai di sekelilingku, lalu mengikatnya menjadi satu ke dalam bundelan yang memberikan tempat kuat untuk bersandar. Sementara aku bekerja dan menendang-nendang untuk membebaskan kaki dan tungkaiku, setelah berjuang keras, akhirnya aku berhasil merayap naik ke atas gelagah. Di sana aku duduk, disokong di atas lumpur dan lendir, sementara Fangs melompat-lompat dengan suara mendengking bolak-balik antara aku dengan pinggir rawa, terlihat terkejut karena aku tidak mengikutinya. Tiba-tiba aku berpikir untuk menangkap dan berpegangan pada ekornya. Ia menyeret dan menarik, dan aku terlentang merayap dan mengarungi, kadang di atas gelagahku seperti di atas rakit, kadang menyeret mereka bersamaku sampai dengan mujur kembali ke daratan. Tapi hampir saja aku gagal mencapainya. Sungguh penyelamatan diri yang hebat, anakku, jeritku. Dan ayah berterima kasih kepada Tuhan karenanya. Fangs telah benar-benar berperan sebagai pahlawan dalam menyelamatkanmu. Dan kau telah menunjukkan ketenangan pikiran yang luar biasa. Sekarang pergilah dengan ibumu dan bersihkan semua jejak lendir petakamu. Kau telah membawakanku tebu-tebu yang hebat, persis seperti yang kuinginkan untuk rencana baruku. Kenyataannya adalah aku bermaksud mencoba membuat mesin tenunan untuk istriku. Setauku dia memahami tenunan, jadi aku memilih 2 gelagah yang baik dan kuat dan membelahnya dengan hati-hati. Mengikatnya menjadi satu lagi sehingga ketika kering gelagah-gelagah itu akan menjadi cukup lurus dan seimbang sesuai dengan kerangkanya. Gelagah yang lebih kecil dipotong menjadi beberapa bagian dan diruncingkan untuk dijadikan gigi sisir. Anak-anak melakukannya untukku tanpa sedikit tahu kegunaannya. Dan dengan begitu gembira mereka membuat tusuk gigi monster milik ayah. Saat ini seluruh bagian dari mesin tenun sudah siap dan dipasang menjadi satu. Istriku tidak tahu apa-apa tentang ini. Sementara untuk pertanyaan-pertanyaan gencar dari anak-anak, aku jawab secara misterius. Oh, ini semacam instrumen musikal yang unik. Ibu akan tahu bagaimana cara memainkannya. Dan tiba waktunya untuk mempersembahkan kepada istriku. Kegembiraan istriku hanya bisa diimbangi dengan hiburan dan ketertarikan anak-anak yang menonton gerakannya saat memainkan mesin tenun seperti yang biasa mereka katakan. Pada saat ini, seekor anak kuda yang cantik, anak lelaki dari si Oneger, memberikan tambahan pada penjantan kami. Dan saat ia berjanji untuk tumbuh kuat dan patuh, kami segera melihat betapa bergunanya ia nanti. Nama Swift diberikan kepadanya, dan ia dilatih untuk menjadi tungganganku sendiri. Pengaturan interior gua saat ini sudah semakin baik. Aku membuat sebuah terowongan air sehingga air segera bisa diarahkan lebih dekat ke gua kami karena untuk mengambilnya dari Jackal River dibutuhkan perjalanan panjang.
sangat menyulitkan pada hari mencuci. Karena aku ingin menyelesaikannya sebelum musim hujan tiba, aku segera mengaturnya. Pipa-pipa dari bambu berongga menjawab tujuanku dengan baik dan sebuah tong besar dibentuk sebagai waduk. Pasokan airnya bagus dan kenyamanan karena memilikinya begitu dekat dengan kami sangat besar, yang membuat istriku menyatakan kalau dia merasa puas dengan teknik itu seolah-olah kami telah membuatkannya sebuah air mancur dan cekungan marmer yang dihiasi dengan putri duyung dan lumba-lumba.